Malam pemirsa, apa kabar Anda malam hari ini? Semoga Anda dalam keadaan baik ya, karena kita masyarakat akan kembali dihadapkan dengan kebijakan pemerintah mandatori pencampuran etanol 10% atau E10 pada BBM bensin. Ini adalah sebuah langkah yang disebut sebagai bagian dari transisi energi hijau. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyebut bahwa pencampuran E10 pada BBM ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada impor dan juga menciptakan lapangan kerja. Namun di balik ambisi itu muncul banyak pertanyaan. Tidak sedikit yang mempertanyakan soal kesiapan kita. Mulai dari bahan pasokan, bahan baku, kemudian juga kesiapan dari mesin kendaraan dan juga potensi kenaikan harga pada BBM. Lantas apakah E10 ini bisa menjadi solusi energi baru masa depan atau justru menjadi beban baru bagi masyarakat? Selengkapnya akan kita bahas di Indonesia Business Forum bersama saya Putri Windasari dan juga sejumlah narasumber. Namun sebelum perkenalkan siapa narasumber kita malam hari ini, kita saksikan dulu informasi yang satu ini. Langsung saja saya perkenalkan 4 narasumber pada malam hari ini. Di sebelah kanan saya ada Profesor Enia Listiani Dewi, Dirjen EBT KESDM. Selamat malam Ibu Eni. Kemudian juga di sebelah kanan ada Pak Dadan Kusdiana, Sekjen Dewan Energi Nasional. Selamat malam Pak Dadan. Mungkin boleh dicoba pakai mic-nya ya Bapak. Kemudian sebelah kiri ada Pak Bambang Patijaya, Ketua Komisi 12 DPR RI. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Mbak. Dan ada Pak Tri Yuswijayanto Zainuri, ahli Badan Bahan Bakar dan Pembakaran ITB. Selamat malam Pak Tri. Ya malam Mbak Putri. Oke, kita sudah sama-sama tahu dan mendengarkan ya klaim dari Menteri ESDM bahwa kebijakan ini sebenarnya bukanlah hal yang baru. Sudah diterapkan di beberapa negara lainnya, misalnya seperti Brazil, bahkan sudah sampai di etanol 27%. Kemudian Amerika Serikat 10%, India dan juga Thailand 20%, Argentina sebesar 12%. Dan Menteri ESDM juga mempertegas ya bahwa etanol ini tidak layak sebagai campuran BBM. Saya mau dengar dari Bu Eni terlebih dahulu. Ini bagaimana target implementasinya, kemudian standarnya nanti seperti apa, dan programnya ini akan berjalan bagaimana? Baik. Terima kasih Mbak. Sebetulnya peraturan Kementerian SDM itu sudah berjalan sejak 2008. Jadi kita punya peraturan Menteri SDM tahun 2008 yang sudah mewajibkan pencampuran bahan bakar nabati ke dalam bahan bakar fosil. Nah di dalamnya termasuk ada bioetanol. Nah ini diperbaharui lagi di peraturan Menteri SDM tahun 2015. Karena waktu itu kurang bisa berjalan karena masalah supply. Jadi sebenarnya udah lama ya? Sudah lama. 2008. Jadi iya, kewajibannya pun sudah lama. Bahkan di peraturan menteri yang terakhir itu 2015, sebetulnya target E20% itu di tahun ini. Harusnya di malah 20%. Betul. Betul. Jadi setelah itu ada akselerasi arahan dari Presiden untuk mendorong bioetanol dan selanjutnya ini sudah direspon sebetulnya. Waktu itu Pertamina mulai melakukan trial market karena untuk menyerap bioetanol dalam negeri. Dan setelah itu didorong lagi ada Perpres nomor 40 yang tentang swasembada gula dan bioetanol di Papua. Lalu tahun ini kita sudah terbitkan lagi peraturan Menteri SDM nomor 4, yaitu di dalamnya masih sama, mewajibkan pencampuran bahan bakar nabati ke bahan bakar minyak. Nah ini pentahapannya yang kita nanti turunkan di dalam keputusan Menteri. Nah kalau kita melihat implementasi yang selama ini, trial market yang 5% itu sudah ada. Lalu kita melihat kondisi supply ya, kondisi supply sekarang itu ada sebetulnya 13 perusahaan yang bisa membuat bioetanol. Tetapi ada grade-nya. Ada fuel grade atau grade untuk makanan ya atau obat-obatan. Lalu ada fuel grade atau digunakan untuk bahan bakar. Nah ini dari 13 perusahaan ini hanya ada 3 perusahaan yang saat ini bisa melakukan produksi untuk bioetanol yang kualitas bahan bakar. Yang kandungan etanolnya itu 99,3%. Nah, di situ produksinya sekarang itu sekitar 63.000 kiloliter. Nah, dari sini untuk misalnya kita melakukan mandatori tadi, mandatori dan sebagainya, kita memang harus memperhatikan supply.
Jadi saat ini 3 perusahaan tersebut diserap oleh Pertamina yang sudah melakukan trial market tadi. Oke, ini baru trial market, tapi apakah nanti 3 perusahaan ini mampu mengakomodir permintaan pada akhirnya kalau misalnya ini wajib diterapkan 10%? Nah, potensi kita melihat kalau kita sudah identifikasi, karena kemarin sempat diskusi dengan para pengembang, itu kita bisa kolek antara 300.000 sampai dengan 400.000 kiloliter. Nah, itu bisa untuk cukup untuk E5 ya, E5. Jadi etanol 5% campuran itu bisa diterapkan di non PSO BBM yang bukan subsidi, itu sekitar 400.000. Jadi sebetulnya kalau didorong 13 perusahaan dengan kapasitas install production-nya, install capacity di pabriknya itu di full-kan, itu bisa mencapai 400-300 ribuan. Oke, menarik sebenarnya. Saya mau tanya juga soal apakah nanti mengganggu produksi untuk pangannya. Tapi nanti ya Bu Eni. Saya ke Pak Bambang terlebih dahulu. Ini realistis nggak? Dari 3,5% ini kita langsung kebut ke 10% begitu? Saya pikirkan begini, 3,5% ini menjadi heboh gara-gara ada satu kargo base fuel yang ditolak oleh para SPBU swasta. Lalu tiba-tiba hari ini kok jadi terlalu ramai terkait dengan masalah etanol. Seperti sudah dijelaskan tadi oleh Bu Dirjen, ini kan etanol ini adalah sesuatu yang sebetulnya sudah dibahas sejak 2008. Udah lama ini barang. Nah jadi saya pikir ayo mari kita bijaksana melihat situasi, lalu kemudian sebetulnya kok tiba-tiba rencana pemerintah terkait dengan etanol ini menjadi ramai. Ya. Jangan sampai kemudian etanol ini terasosiasi, terstigma bahwa ini adalah barang jahat, ini barang buruk. Jangan demikian. Nah, contoh-contoh penjelasan yang sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen ini kan di negara lain yang sudah mandatory 10%. Brazil tadi bahkan kita dengar Pak Menteri mengatakan sudah mandatory 27%. Bahkan ada provinsinya yang udah 100%. Nah, seperti itu. Artinya apa? Bahwa sebetulnya nggak ada masalah. Cuman saya ini kan lagi nebak-nebak nih Ara. Ini yang bikin ramai siapa sih? Yang bikin ramai ini siapa? Siapa yang bikin ramai ini Pak Bambang? Nah, jangan kemudian kebijakan-kebijakan pemerintah, ya, khususnya Menteri SDM, ini menjadi ramai. Saya juga ingin sampaikan, yuk sudah mari kita bijaksana. Ini jelas bahwa kalau E10 ini, ya, etanol 10 ini diterapkan, sudah pasti kita akan mengurangi impor. Oke, pertanyaan saya, ketika impor menjadi berkurang, apakah ada yang senang, apakah ada yang tidak senang? Oke, baik. Kan seperti itu. Mengurangi ketergantungan impor, tapi apakah kita mampu memproduksi etanol dalam jumlah besar jika nanti diwajibkan? Atau jangan-jangan nanti kita niatnya mengurangi impor BBM, tapi kita malah impor bahan etanolnya begitu. Tapi nanti dijawab usai jeda berikut ya, Oke. Pak Bambang. Kita akan kembali sesaat lagi untuk Anda.